kita berjumpa lagi di part 2 ya. Ini tadi saya sudah diceritakan sama Bapak bahwasanya Nyai Lambang Kuning ini adalah putri kerajaan dari Kahuripan dan beliaunya lari ke sini karena mau dijadikan korban calon arang gitu. Nanti saya akan eksplor lagi yang ke belakang-belakang, ini masih di makamnya ini, dan saya habis kirim doa di sini. Beliaunya sangat senang sekali dikirimi doa, dan tadi kayak perasaan saya, rambut saya kayak dilus-lus gitu. Beliaunya duduk di kursi, kayak kursi kuno gitu, terus saya duduk di depannya beliau ini, terus kepala saya kayak dilus-lus gitu, Pak. Gitu. Mungkin kalau Bapak menangkap gimana? Kayak gitu tuh. Ya memang mungkin eyangnya merestui apa yang Mas istilahnya dilakukan di sini ya. Oh gitu, amin. Karena walaupun bagaimanapun kalau masuk tempat sini walaupun dengan di batin atau di ucapan kita tetap mengucapkan salam dulu, izin dulu sama eyangnya. Walaupun di batin atau di ucapan langsung nggak apa-apa. Itu berarti sudah merestui dan sini. Gitu. Tapi saya lihat ini tadi kok banyak pengawalnya dan apa ya, semacam hewan peliharaannya banyak banget gitu. Sekali memang di sini itu memang ya percaya nggak percaya Mas ya, memang eyangnya itu juga punya semacam peliharaan hewan-hewan ya. Nah, seperti ada semacam macan itu juga ada, seperti ular juga ada. Berarti ada sosok macan juga dan ularnya. Iya, benar sekali. Memang kadang orang di sini ada yang dinampai atau diperlihatkan, kadang tidak semua orang ya, orang-orang tertentu. Amit nun sewu, saya potong. Jenengan tadi sempat mencium bau wangi enggak? Iya, betul sekali. Ini kenapa eyang ya? Iya, betul. Ya kadang memang begitu Mas ya. Baunya wangi banget. Kameramen mencium enggak tadi ini? Sempat ya? Lah ya, bau wangi. Yes, mudah-mudahan kita di sini disambut dengan baik. Apa yang saya minta tadi mudah-mudahan dijabai kali eyangi gitu. Amin amin amin. Yaudah, yuk kita lanjut Pak nggih. Kita muter-muter lagi. Yuk. Matur suwun ya. Kalau ini pohon sambi Pak nggih? Ya, ini sambi, ini pohonnya sambi. Kalau yang di sebelah kanan kita terembesi. Kalau terembesi ini? Terembesi itu biasanya pohonnya ada besar banget ya teman-teman. Ya, ini terembesi. Nah, ini buahnya bisa dimakan tapi keras kecil gitu ya. Oh, gitu. Buahnya. Sebentar Pak. Goreng dulu. Oh, gitu nggih. Ini juga usianya sudah, saya yakin ratusan tahun Pak nggih. Namun kan kalau di batu niki? Namanya batu lumpang. Batu lumpang. Dakon ya. Oh, gitu nggih. Itu di situ, di sini ada di depan, ada yang di belakang itu. Namanya batu dakon. Dan semua benda-benda satu budaya itu sudah terdaftar di kabupaten, di Dinas Kabupaten. Dinas Kabupaten nggih. Cagar budaya di Kabupaten Madiun itu yang ada sudah didaftar semua. Sudah didata semua nggih tadi. Sudah didata. Yang mungkin zaman dulu karena nenek moyang itu ya untuk peralatan memang terbatas. Ya. Akhirnya pakai batu ini. Pakai batu mungkin dan untuk semacam mengolah bahan makanan juga ya. Nggih. Beras atau tepung dan sebagainya itu ya. Ini juga saya merasakan energinya luar biasa kan. Tapi auranya sangat bagus sekali ya. Rasanya kayak adem gitu. Ini kalau diameternya ini saya perkirakan paling enggak ini orang 4 loh teman-teman. Segini saya. Seperempatnya aja nggak ada ini. Saya malu ini.
sangat asri dan dijaga kelestariannya. Terus maaf, ini kok ada gapura lagi? Ini namanya sanggar. Oh, sanggar atau pura ya. atau pura. Itu zaman dulu yang mungkin dari orang dari Bali ya. Ya. Ya, kalau ini tempat menaruh sesaji, nanti kalau sembahyang di paginya. Oh, Dan gitu kan. memang ada rombongan yang datang ke sini ya. Ya. Sembayangan. Dari orang Bali juga? Ya, orang Bali. Dan kadang ada dari rombongan dari Manado kalau malam datang ke sini. Ya, ya. Dan agamanya Hindu, gimana ya. Itu rombongan datang ke sini. Sebenarnya orang yang masuk ke sini bukan dari agama tertentu, semua sih boleh ya. Jadi sesajinya ditaruh di dalam sini, terus orangnya berdoa di luar sini gitu. Tapi saya kak menangkap di atas ini tadi kayak ada sosok ular. Itu dia. Benar ini teman-teman. Saya kayak menangkap di atas ini ada melilit sosok ular dan kepalanya berada di atas ini, di patung ini. Ularnya sangat besar sekali. Posisinya ular, kepalanya melihat kita. Ngeri. Kalau kita tamatkan lama-lama ngeri juga. Oh, yang ini Pak nggih. Artefak-artefaknya nggih. Ini namanya yang benda cagar budaya yang ada di sini ya. Oh, nggih, nggih. Ya, ini namanya macam-macam. Ini namanya batu umpak ini ya. Ini batu tumpak. Umpak. Umpak. Zaman nenek moyang zaman dulu untuk menaruh semacam cagak atau oh, nggih, nggih, nggih. Ini namanya, ini cagaknya nanti di sini. Nggih, nggih. Itu menandakan atau di suatu tempat ada semacam batu itu menandakan bahwa dulu di situ ada semacam kerajaan kecil. Oh, ngaten nggih. Kalau ini namanya batu pipisan. Batu pipisan. Zaman dulu untuk menghaluskan semacam bumbu-bumbu gitu ya. Ini kayak ya, kunyit atau gitu ya. Nggih, nggih, nggih. Pipisan. Ini gandiknya. Nggih, nggih, nggih. Kalau ini namanya linggayoni atau orang menamakan batu lumpang. Batu lumpang, nggih. Ini simbol laki-laki dan perempuan ini. Ya. Ini zaman dulu ya mungkin gunanya sama untuk mengolah bahan makanan atau gimana. Kalau itu namanya kemuncak. Kemuncak. Ya, itu mungkin zaman dulu untuk pembatas tanah atau desa gitu ya. Nah, kalau ini namanya lumbung selayur atau bahasanya miniatur rumah. Miniatur rumah. Nah, kalau di Madiun saya tahunya ada 2, di Taman Ngumbul juga ada ya. Ada nggih. Ya, tapi bentuknya juga beda. Mungkin peninggalan dari kerajaan yang berbeda juga. Gitu nggih. Mungkin kan dari versi-versi kerajaannya punya arsitek tersendiri. Sendiri-sendiri gitu nggih. Ini namanya lumbung selayur. Lumbung itu identik dengan tempat penyimpanan padi atau bisa dikatakan lambang kesuburan. Tapi ini walaupun kayak gini, saya menangkap masih ada energinya sedikit-sedikit. Berarti pasti ini ada yang masih menghuni ini. Bisa sekali juga ya, karena zaman dulu nenek moyangnya kalau bikin itu juga harus tirakat ya. Pakai tirakat walaupun nggak ada alat yang canggih, tapi nenek moyang kita bisa membuat seperti ini ya. Iya, dengan peralatan yang seadanya dan terbatas. Ya, itu bisa membuat seperti kayak gini termasuk sudah hebat nenek moyang kita itu nggih. Nenek moyang zaman dulu. Itulah ya. Itulah kehebatan nenek moyang kita. Cuma dengan palu dan pahat bisa memahat batu sebesar ini dan bentuk batu seperti kayak batu lumbung. Iya, seperti rumah itu. Nggih, kayak rumah gitu. Berarti ini juga sudah masuk ke cagar budaya nggih. Semua sudah terdaftar ya. Baik di tingkat provinsi, kabupaten sudah terdaftar. Nggih, tercatat ya. Jadi kalau gini, Pak. Kalau sudah tercatat gini kan sudah aman. Dari tangan-tangan jahil, terus dari tangan-tangan orang-orang yang niat jahat mau ngambil gini kan gitu ya. Biasanya kan ada orang yang menyalahgunakan untuk apa gitu loh. Jual belikan, kadang itu kalau bahaya kan gitu. Kalau orang memperjualbelikan itu jika kita kena pasal juga, karena di sini juga dikasih mengenai undang-undang perlindungan. Sudah ada hukumnya mriki nggih? Sudah ada ya.
Berarti bener, Mas. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Madiun sudah memasukkan punden lambang kuning ini ke cagar budaya. Terima kasih atas supportnya pemerintah, nggih. Ini kalau nggak ada di support pemerintah, mungkin ini sudah nggak karu-karuan, mungkin nggak terawat kan gitu, nggih. Mungkin ya sudah nggak ada di sini ya. Nggih. Karena kalau orang kayak gini itu ada seperti kumpulan orang-orang yang memperjualbelikan. Iya, biasanya pemburu barang-barang kuno, barang-barang unik gitu. Untuk dijual belikan gitu, nggih. Ini juga nggih, Pak, nggih. Ini juga namanya batu dakon ya. Oh, ini batu dakon. Zaman dulu ini ada seperti iya, kayak congkak itu. Itu ada gunanya zaman dulu untuk menghitung mungkin masa tanam ya. Oh, ngoten nggih, gunanya. Nah, kalau masa kecilan kita mungkin untuk wokwi ya. Nggih. Seperti itu namanya dakon ya. Iya, iya. Jadi kalau dakon itu kalau bahasa Indonesianya itu congkak. Iya. Congklak. Ya itu, dakon. Zaman dulu ini untuk menghitung masa tanam, masa fotonya untuk bercocok tanam ya. Pakai hitungan itu. Nggih, nggih, nggih. Ini kok fokus saya kok di pohon beringin ini ya? Iya, ini ada pohon beringin ya. Ada pohon beringinnya. Nah, ini biasanya daunnya kalau ada orang punya acara nikah sama nyari ke sini. Ada energinya teman-teman, nggak taunya. Jadi saya ngambil kesimpulan ya, entah ini benar atau enggak. Jadi di sini itu walaupun ada pohon kecil kayak beringin ini, pohon besar, semua dihuni nggih. Ya insya Allah gitulah. Kalau yang Bapak bilang tadi sempat menangkap ada hewan peliharaannya Eyang itu harimau. Apakah kadang sering keliling desa sini? Ya, kalau yang keliling itu biasanya memang anjingnya, Mas ya. Kadang warga di sini memang ada yang tahu gitu ya. Istilahnya kadang ada yang tahu kalau itu punyanya yang sini gitu ya. Kalau untuk macannya memang saya sendiri sudah zaman ada anjing yang juga ada, Pak? Ada ya, anjingnya juga ada, harimau atau macannya juga ada. Ular itu juga ada. Maaf nih saya, anjingnya apa sebesar segini? Betul sekali, kalau anjingnya memang besar. Iya. Itu peliharaannya yang kita ya. Kalau macan itu memang juga ada. Waktu dulu saya memang sempat dikasih misalnya beling atau gimana ya. Itu memang di makamnya itu pintu macannya dari selatan ya. Yangnya masuk bersama macannya itu. Macannya di belakangnya. Jadi itu kalau yang untuk menjaga orang-orang sini keliling itu adalah anjingnya tadi itu. Kalau untuk macannya sering menjaga wilayah makam sini gitu nggih. Betul sekali. Oke pun, gitu aja tadi kita sudah keliling-keliling ya Pak. Perlu ada yang diceritakan lagi untuk di sini? Ya memang kalau cerita itu ya kalau masa kejadian yang aneh-aneh itu ya memang banyak ya. Kadang orang di sini anak-anak mengambil gambar tanpa sepengetahuan anak itu gambarnya setelah dilihat ada eyangnya itu juga ada kejadian gitu. Sering kejadian kayak gitu nggih? Bahkan zaman Bapak Kepala Desa dulu waktu potret jadul itu toh. Kalau nggak pakai izin mau foto-foto di sini setelah dilihat fotonya itu kosong ya. Nggak ada gambarnya? Nggak ada gambarnya. Gitu. Karena nggak izin. Memang walaupun zaman sekarang itu zaman modern, zaman canggih, tapi kalau tempat itu masih sakar ya tetap kesakralan masih berjalan. Contohnya di sini ada namanya Desa Sendangrejo ya. Di situ itu memang namanya danyangnya belut ya. Orang situ asli situ itu kalau makan belut mungkin hidupnya nggak lama. Itu contohnya. Berarti antipatinya itu jangan, pantangannya nggak boleh makan ikan belut gitu ya? Itu karena bisa dikatakan danyangnya ya. Nah, itu walaupun zamannya modern canggih, tempat itu kalau sudah disakralkan walau sampai kapan tetap sakral. Tetap sakral, bener. Jadi himbauannya aja bahasanya apapun tempat-tempat sejarah kayak gimana pun, dimanapun, nggak di sini juga. Kita harus menjaga adab kesopanan kita, karena di situ letak
leluhur kita tinggal. Betul sekali. Gitu. Dan kita yang muda ini tinggal hanya menjaga dan melestarikan. Benar. Ayo kita sama-sama untuk menjaga kelestarian yang ada di sini dan ada di tempat-tempat misteri yang lainnya gitu. Apalagi semacam kayak punden gitu nggih Pak nggih. Iya, betul. Harus kita menjaga tetap kesopanan, adab tingkah laku kita karena di situ adalah titik sejarah adanya desa tersebut. Biasanya kayak gitu. Iya, benar sekali. Jadi dimanapun punden pasti punya cerita masing-masing sejarahnya iya. gitu. Ini kok nggih butone kok nggih sewai tenan nggih. Yang dari belakang ya. Nggih. Memang sama semua identik dengan namanya buto ya. Nggih, Karena nggih. itu beliau simbol penjaga ya. Nah, simbol penjaganya. Nggih pun. Saya rasa cukup. Iya. Kita ngeksplor keliling-keliling di daerah Lambang Kuning. Monggo pergi sedikit. Nah, sudah keliling-keliling ditemani Pak Samiono. Beliaunya ini adalah narasumber sekaligus juru kunci yang ada di sini dan yang menjaga kelestarian dan kebersihan di sini gitu. Saya ucapkan terima kasih Pak nggih. Kalau ada salah kata maupun dari tim, saya mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menceritakan sejarahnya di sini. Yaudah gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu dan di beda tempat. Kita akan mengeksplor dan mencari nilai-nilai sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Yaudah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu center.